Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Ini materi penjelasan yang kedua setelah kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Hal-hal yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama, sebab-sebab perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, tokoh-tokoh di bidang ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Yang ketiga, perkembangan kebudayaan di masa Bani Abbasiyah. Yang keempat adalah hikmah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di masa Bani Abbasiyah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Anak-anak, perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah terjadinya proses asimilasi atau percampuran antara bangsa Arab dan bangsa non-Arab yang terlebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti bangsa Persia dan bangsa Yunani. Yang kedua, pada masa dinasti Abbasiyah ada gerakan menerjemahkan buku. Ada 3 fase dalam menerjemahkan buku. Yang pertama adalah fase masa Al-Mansur dan Harun ar-Rasyid. Pada masa itu mereka menerjemahkan pada bidang-bidang astronomi dan mantik. Yang kedua, fase Al-Ma'mun sampai dengan 300 Hijriah. Pada masa ini yang diterjemahkan adalah bidang-bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketiga, fase setelah tahun 300 Hijriah. Pada masa ini semakin banyak bidang yang diterjemahkan setelah ditemukannya kertas. Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2. Ada ilmu nakli dan ilmu akli. Kalian ingat-ingat, nakli itu berarti bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau akli ini adalah bersumber dari pemikiran atau rasionalitas. Yang pertama, ada perkembangan ilmu nakli yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ada yang pertama adalah ilmu tafsir, yaitu ilmu yang berusaha menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Ilmu tafsir ini dibagi menjadi 2. Ada tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur yaitu penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi. Atau yang kedua ada tafsir bir ra'yi. Tafsir bir ra'yi yaitu tafsir yang menggunakan akal pikiran. Adapun para ilmuwan yaitu untuk tafsir bil maksur ada Ibnu Jarir Al-Tabari, ada Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Mahdawi. Untuk tafsir bil ra'yi ada Abu Bakar Asam, Abu Muslim Muhammad bin Bahr Isfahani, dan Abu Jaru Al-Asadi. Kemudian perkembangan ilmu yang kedua adalah ilmu hadis, yaitu
merupakan ilmu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pada masa ini muncul para ahli hadis yang kita kenal sampai sekarang. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Ad-Darimi. Kitab-kitabnya beredar sampai sekarang. Mereka mengumpulkan hadis-hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada ilmu kalam, yaitu ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Ilmu kalam, tokoh-tokohnya yang sampai sekarang masih banyak kita dengar, ada Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Al-Ghazali. Yang keempat, ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini berisi ajaran agar manusia lebih tekun beribadah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Tokohnya adalah Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Ar-Rumi, dan Muhyiddin Ar-Rabi. Kemudian ada ilmu bahasa. Banyak sekali, ada ilmu nahwu, shorof, bayan, badi, dan seterusnya. Contoh-contoh tokoh-tokohnya adalah Imam Sibawayh, Al-Kasai, Abu Usman Al-Mazini. Berikutnya ilmu fikih, ilmu yang membahas hukum-hukum Islam seperti ibadah dan muamalah. Ibadah contohnya sholat, muamalah berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan manusia seperti berdagang, seperti pinjam meminjam. Nah, itu berkaitan dengan muamalah. Kalau ibadah hubungannya dengan Allah. Tokohnya ada Imam Syafi'i. Ini tokoh yang selalu kita ikuti dalam kegiatan ibadah, dan Imam Ibnu Hanbal. Kemudian ada yang kedua, setelah tadi adalah perkembangan ilmu nakli, yang kedua adalah perkembangan ilmu akli, ilmu yang berdasarkan pemikiran. Yang pertama adalah filsafat, yang kedua ilmu kedokteran, yang banyak sekali cabangnya. Ada ilmu farmasi, ilmu bedah, farmakologi. Nah, tokoh-tokohnya ada Ibnu Sina, Abu Zakaria Ar-Razi, dan seterusnya. Kemudian ilmu geografi, tokohnya yang paling terkenal adalah Al-Khawarizmi. Kalian ingat-ingat, Al-Khawarizmi ini orang Arab, orang Islam. Beliau adalah tokoh pembuat peta tertua di dunia. Kemudian ada lagi ilmu matematika, tokohnya juga Al-Khawarizmi juga. Beliau menemukan angka 0. Yang kelima, ada astronomi atau ilmu falak. Tokohnya adalah Al-Fazari, Al-Farghani, dan Al-Batani, Al-Biruni. Yang keenam, ada ilmu optik, meliputi ilmu kajian visi, penglihatan fisik maupun geometris. Tokohnya ada Ibnu Haytami, Kamaluddin Al-Farisi, Husain bin Ishaq. Ketujuh, ada ilmu sejarah. Tokohnya adalah Abu Ismail Al-Azzi. Kemudian ada ilmu kimia, Jabir Al-Hayyan, yang menemukan istilah-istilah kimia. Yang kesembilan ada mesin dan teknologi ilmu baru, seperti Al-Khazani Al-Jazari. Kemudian setelah ilmu pengetahuan berkembang, juga kebudayaan juga berkembang. Ada kebudayaan di bidang musik, ada kebudayaan di bidang seni sastra, dan di bidang seni rupa. Tiga kebudayaan ini juga semakin berkembang di masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang terakhir, yang kita pelajari yang terakhir adalah hikmah mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu lainnya seperti para cendekiawan Islam pada masa itu. Tentu kita tahu, kalau kita sudah mempelajari ilmu
sejarah tentang bagaimana ilmu pengetahuan sangat berkembang di masa Bani Abbasiyah, tentu kita tidak ingin untuk melewatkan. Kita harus terpacu bahwasanya dulu Islam sudah pernah jaya di masa Bani Abbasiyah. Kita sebagai penerusnya tentu akan senantiasa meneruskan perjuangan para tokoh-tokoh Islam tersebut. Yang kedua, mengembangkan nilai-nilai kebudayaan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membina rasa kesatuan dan persatuan umat Islam. Yang keempat, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak-anak, itulah tadi sedikit penjelasan dari materi perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Semoga dengan kita mempelajari hal-hal ini tadi menambah kecintaan kita terhadap ilmu dan memacu keinginan kita untuk bisa menjadi seperti para tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.